kami sampaikan bahwa pinjol ilegal ini bukan jasa keuangan, tetapi tadi saya sampaikan merupakan kejahatan yang memang harus kita berantas. Masih bersama saya, Frederika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges episode Syarat Jerat Pinjaman Online. Mas Erik, ada pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang pernah Anda alami dan alhamdulillah Anda bisa keluar dari situ? Yang sedang mengalami ya? Kalau untuk yang sedang mengalami sih, yang pasti kalau dulu saya itu pertama tuh dulu bicarakan ke keluarga, kejujuran. Itu jarang banget Bu yang berani jujur. Ya. Itu terus kalau selanjutnya mungkin kalau ada yang bilang utamain yang mana gitu, utamain yang legal lah pastinya untuk bayarnya gitu ya. Terus Anda waktu itu taunya legal sama yang nggak legal ngecek ke OJK? iya kan lama-lama setelah ya udah prosesnya lama tapi intinya ya saya cari info lah sono sini gitu. Dan ya itu yang legal dulu yang saya selesaikan gitu. Pas yang ilegal udah nggak ada semua sekarang. Ya terus kalau untuk selebihnya yang intinya tuh stop gali lubang tutup lubang aja. Iya. Kalau yang buat yang belum mencoba pinjol apa? Kalau yang belum ya lebih ke jangan pernah nyoba deh. Iya. Mau legal mau ilegal jangan deh pokoknya. Kecuali mungkin untuk produktif dan tahu itu yang legal dan bisa memperkirakan akan bisa melunasi. Ya kalau bisa janji sekali udah gitu nggak apa-apa. Baik, oke. Saya ke Mas Sunu. Bagaimana strategi Anda di AFPI ya untuk bisnis P2P fintech ini ke depan? Oke, yang pertama adalah kita harus semakin menguatkan risk management. Di dalamnya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus punya centralized database untuk mengetahui mana orang yang bankable or not bankable dari sisi historical track record dia. Kemudian kita juga harus memperkuat scoring. Kemudian tapi kita itu berarti database harus kuat database ya, dan harus dan kita sebenarnya terintegrasi sudah kuat. Ya. Secara umum kita kuat. Transaksi yang sudah dilakukan ini kan sudah mendekati hampir 70 juta transaksi. Nah kemudian kita juga harus bekerja sama dengan lembaga asuransi untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama untuk mengurangi resiko yang ada. Kalau supaya tingkat bunganya nggak terlalu tinggi, mungkin source of fundingnya yang lebih murah dari ada beberapa hal untuk supaya bunga tidak tinggi. Ekosistem digital kita juga berbiaya. Jadi ada biaya EKYC, digital signature, payment gateway, acquisition cost itu termasuk dari biaya. Itu juga harus efisien. Nah, kemudian profil resiko, ya dimanapun sama kan semakin tinggi resiko maka bunga akan naik. Nah, oleh karena itu upaya kita dengan membangun FDC itu profil resiko harus semakin kecil sehingga kita dapat menyasar kepada target market yang memang risk profile-nya lebih kecil daripada yang ya kayak setan gundul tadi lah gitu. Semoga makin sukses, tapi dengan cara yang sehat dan tidak menyengsarakan masyarakat. Betul. Saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, harapan Anda terkait pinjol ini dan pelindungan terhadap konsumen itu sendiri? Iya, pertama saya kira secara makro negara tidak boleh kalah untuk mengantisipasi munculnya penumpang gelap dalam hal digital ekonomi, yaitu pinjol ilegal. Karena apa? Karena ini trennya kalau dibiarkan akan semakin besar dan korbannya bisa semakin masif karena aksesnya akan semakin besar juga. Nah ini yang saya kira bagaimanapun penegakan hukumnya tetap harus diperkuat ya, dan juga harus sinergi antar kelembagaan dan juga. Menurut Anda apakah sinergi sudah cukup baik saat ini? Ya sebenarnya sinergi itu dalam bentuk tadi Pak Tuam tadi Satgas Pengawasan Investasi itu sudah kan. Cukup atau ada harapan lain untuk? Saya kira belum cukup. Ya karena apa? Karena kalau yang saya terima dari berbagai laporan itu yang saya kira sinerginya masih kurang dalam rangka penegakan hukum secara sinergis tadi antara Kominfo, kepolisian, atau juga OJK dan seterusnya. Dan juga yang paling utama adalah bagaimana negara lewat OJK atau Satgas atau juga pelaku usaha itu melakukan edukasi kepada masyarakat soal keberadaan pinjol yang legal. Karena itulah sebenarnya kata kuncinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, sebenarnya kan ekses negatif dari digital ekonomi yang kurang diantisipasi oleh pemerintah, oleh negara.
Baik. Begitu. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, apa harapan OJK ke depan tentang pengembangan P2P fintech ke depan, Pak Tongam? Ya, kita tentu perlu terus-menerus membangun kepercayaan masyarakat terhadap peer-to-peer lending ini, sehingga peer-to-peer lending ini menjadi lembaga keuangan yang dipercaya dan dapat berkembang dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara online. Kita butuh peer-to-peer lending ini karena dari fakta bahwa saat ini ada 66,7 juta peminjam di fintech lending di 107 pinjaman online, dan dana yang disalurkan sudah mencapai 260 triliun. Oleh karena itu, ini perlu kita jaga tentunya. Dan bagi masyarakat yang saat ini salah langkah, ya, saya katakan salah langkah masuk ke pinjol ilegal, tentu bisa memperbaiki dengan cara bagaimana dari pengalaman-pengalaman yang terjadi saat ini agar bisa menjadi pengalaman berharga, agar tidak mendapatkan teror, intimidasi, dan kerugian-kerugian lainnya. Nah, kita masih punya pekerjaan yang sangat berat tentunya. Di samping tadi literasi, juga kita ingin terus mendorong inklusi keuangan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita harusnya ada menyediakan beberapa akses-akses keuangan yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana. Bisa juga contohnya dengan memberdayakan KSP, Koperasi Simpan Pinjam, atau lembaga keuangan mikro, atau dana-dana bergulir dari pemerintah untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi pekerjaan ini tentu sangat banyak yang menunggu untuk kita selesaikan. Tapi yang pasti adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan pinjol ilegal ini, hanya dengan satu kunci, jangan pernah akses aplikasi pinjol ilegal. Ya. Baik, Pak Tongam, bisa diinformasikan ke kita koordinasi antar lembaga selama ini yang telah dilakukan seperti apa, Pak Tongam? Ya, Satgas Waspada Investasi saat ini beranggotakan 12 kementerian lembaga dan merupakan suatu forum koordinasi yang sangat kuat. Kita lihat pada tanggal 20 Agustus 2021 yang lalu, 5 pimpinan kementerian lembaga, yaitu Kepolisian, OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, dan Kementerian Koperasi UKM, melakukan pernyataan bersama untuk memperkuat langkah sinergi dalam pemberantasan pinjol ilegal ini. Oleh karena itu, program-program nyata adalah memperkuat literasi dan juga tentu melakukan penegakan hukum bagi para pelaku pinjol ilegal ini. Dan saat ini memang kita ingin meningkatkan kegiatan-kegiatan di Satgas Waspada Investasi. Ya, baik. Terakhir kepada Pak Yai nih, gimana kalau dari MUI, apa pesan-pesan dari Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat kita supaya tidak terjebak dalam pinjol ini dan mungkin ada petuah lain? Kita perlu membedakan antara mana daftar keinginan dan daftar kebutuhan. Hindari berhutang kecuali karena terdesak, utamanya soal yang konsumtif, hanya untuk kepentingan konsumsi saja. Ya. Tetapi yang produktif, usahakan pada usaha-usaha yang legal, khususnya juga sesuai dengan syariah. Di mana yang kita pinjam, bahasa kita pinjam sebenarnya adalah kerjasama untuk kerja-kerja produksi yang lebih baik. Yang ketiga tentunya ketika kita meminjam, hindari dari meminjam itu hanya untuk bangga-banggaan. Hindari meminjam karena untuk gaya hidup. Karena hal yang seperti bisa membuat kita katut. Oleh karena itu pernah suatu saat di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang terkena lilit hutang ya. Kemudian dia hanya di masjid, ditanya oleh Rasul, kenapa Anda ada di masjid? Karena kita kena lilit hutang ya Rasul. Terus gimana caranya? Ya selain Anda jangan hanya di masjid, Anda juga berusaha. Tapi di situ juga ada doanya, barangkali bisa didengar oleh orang-orang yang terjerat hutang itu, yang sering dibaca oleh juga para asatid, Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasih, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, bebaskan kami dari rasa sedih dan susah. Bebaskan kami dari rasa pelit ya. Dan bebaskan kami dari apa? Dari lemah dan menjadi orang yang pemalas. Bebaskan kami ya Allah dari apa? Terlilit hutang. Karena orang yang terlilit hutang itu adalah orang pasti ada di dalam ancaman, pasti ada dalam penguasaan orang lain. Termasuk adalah ketidaktenangan itu. Oleh karena itu, hutang yang sifatnya kebutuhan konsumtif lebih tidak menenangkan. Tetapi kalau hutang bahasa kita adalah kerjasama sebenarnya. Dalam Islam itu ada namanya akad musyarakah. Kerjasama, ya bagi hasil di akhir dengan kita tuh untuk memproduktifkan. Bisa juga dengan cara dia mudharabah. Bagaimana dia sebagai pengelola yang hasilnya bisa dibagi antara pengelola dengan yang pemodal itu. Kalau itu yang bisa dilakukan, tentu akan bisa menaikkan tadi seperti
peer-to-peer lending itu di masyarakat yang bisa sekian triliun yang terdistribusi dan bisa dikembangkan. Dan ada masyarakat yang barangkali punya produksi, mempunyai perusaha yang butuh dana, Baik. dengan mudah mendapatkan dengan apa? Dengan aplikasi ini. Sehingga kita yang sekarang jaga jarak dan jaga fisik itu bisa tetap berproduksi dengan adanya online ini. Jadi tidak menjadi semuanya yang online itu jelek, hanya saja yang online ini sekarang masalahnya adalah online yang ilegal sehingga menutup online lain yang itu dibutuhkan oleh kita dan menjadi sumber Jadi produksi sebenarnya kita. perilaku dari masyarakat sendiri ya, pengetahuan itu juga yang sangat penting. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Demikian Economic Challenges pada malam hari ini. Saya Frederika Widiasari beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.